Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci, di mana kita mempelajari semua kitab yang ada di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga Wahyu, dari hari Senin hingga hari Jumat. Kita telah mencapai kitab Ester dalam perjalanan kita sejauh ini di pasal yang ke-8, kitab Ester yang berbicara tentang kedaulatan dari Tuhan. Dan saya harap episode sebelumnya memberi Anda sebuah gambaran umum yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, dan bahwa kedaulatan Allah di atas segala kedaulatan. Kedaulatan Allah berada di atas manusia, konstitusi, dan hukum. Dan kedaulatan akan selalu berada di tangan Tuhan, dan Dia tidak akan pernah membiarkan kedaulatannya lepas dari tangannya. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan yang ada di studio, para hamba Tuhan, Saudara Fayez Fuad, selamat datang. Terima kasih. Saudara Efraim Fahri, selamat datang. Terima kasih. Juga para hadirin yang telah bergabung di studio, selamat datang. Salah satu penyair pernah berkata berbicara tentang Tuhan dan kedaulatannya dan campur tangannya untuk menyelamatkan orang-orang beriman. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Apabila engkau menyeberang melalui air, engkau tidak akan dihanyutkan. Dalam kesusahanmu, aku adalah pendamping terbaik untukmu, dan aku akan mengubah kesusahanmu menjadi kelegaan. Jika penderitaan berbahaya menimpamu, kasih karuniaku yang tercurah cukup bagimu. Dalam api engkau tidak akan menderita kerugian, karena aku akan memurnikanmu seperti emas. Kelicikan musuh bebuyutan tidak akan pernah mendapatkanmu, karena siapapun yang mengandalkan Yesus tidak akan pernah gagal. Dan jika penghuni neraka mendidih melawannya, aku tidak akan pernah meninggalkan dia. Inilah yang terjadi dengan Ester, Mordekai, dan juga umat Allah. Tuhan menang atas nama mereka, atas Haman, dan atas keputusan Raja Ahasuerus. Saudara Fayez, saya akan membacakan beberapa ayat di awal pasal 8, kemudian kembali untuk bertanya. Pada hari itu juga, Raja Ahasuerus mengaruniakan harta milik Haman, seteru orang Yahudi, kepada Ester sang ratu, dan Mordekai masuk menghadap raja karena Ester telah memberitahukan apa pertalian Mordekai dengan dia. Maka raja mencabut cincin materai yang diambil daripada Haman, lalu diserahkannya kepada Mordekai. Dan Mordekai diangkat oleh Ester menjadi kuasa atas harta milik Haman. Kemudian Ester berkata lagi kepada raja sambil sujud pada kakinya dan menangis memohon karunia-Nya, supaya dibatalkannya maksud jahat Haman orang Agag itu serta rancangan yang sudah dibuatnya terhadap orang Yahudi. Maka raja mengulurkan tongkat emas kepada Ester, lalu bangkitlah Ester dan berdiri di hadapan raja serta sembahnya, jikalau baik pada pemandangan raja, dan jikalau hamba mendapat kasih raja, dan hal ini kiranya dipandang benar oleh raja, dan raja berkenan kepada hamba, maka hendaklah dikeluarkan surat titah untuk menarik kembali surat-surat yang berisi rancangan Haman bin Hamadeta orang Agag itu, yang ditulisnya untuk membinasakan orang Yahudi di dalam semua daerah kerajaan. Karena bagaimana hamba dapat melihat malapetaka yang menimpa bangsa hamba, dan bagaimana hamba dapat melihat kebinasaan sanak saudara hamba, maka jawab Raja Ahasuerus kepada Ester sang ratu, serta kepada Mordekai orang Yahudi itu, harta milik Haman telah kukaruniakan kepada Ester, dan Haman sendiri telah disulakan pada tiang karena ia sudah mengacungkan tangannya kepada orang-orang Yahudi. Tuliskanlah atas nama raja apa
yang kamu pandang baik tentang orang Yahudi dan materaikanlah surat itu dengan cincin materai raja. Saudara Fayez, mohon beritahu kami tentang apa yang dikatakan Esther kepada raja tentang Mordekai, dan mohon beri komentar tentang cincin materai yang diberikan raja kepada Mordekai. Tentunya Esther memberitahunya tentang identitasnya, kewarganegaraannya, dan dia membesarkannya. Dia memberitahunya tentang apa yang Mordekai lakukan kepadanya karena dia tidak memiliki ayah atau ibu. Dan bagaimana dia membesarkannya dan menganggapnya sebagai putrinya, dan bagaimana dia mengajarinya semua hal baik yang mendapat persetujuan di mata raja. Dan dia mengatakan kepadanya bahwa ia bisa menjadi seperti itu karenanya. Dan tentunya dia mengingatkannya bahwa orang ini pernah menyelamatkannya dari persekongkolan melawannya ketika Bigtana dan Teres, sida-sida raja yang berusaha menangkap raja, dan bagaimana dia melupakannya dan akhirnya mengingatnya. Semua hal ini membuatnya mempertimbangkan kembali segalanya. Itu sebabnya ia memanggil Mordekai. Tetapi juga Esther mengingatkannya tentang konspirasi yang diatur Haman dan betapa liciknya dia bisa mendapatkan keputusan kematian yang dikeluarkan untuk menghancurkan semua orang Yahudi. Dan dia merujuk seluruh subjek pada persetujuan raja. Jadi dia berkata kepadanya, jikalau baik pada pemandangan raja, dan hal ini kiranya dipandang benar oleh raja dan raja berkenan pada hamba, yang berarti bahwa itu semua tergantung pada keinginan Anda Terserah dan Anda. pendapat pribadi Anda. Jadi dia tidak memintanya untuk menarik keputusannya karena dia pintar dan tahu bahwa raja tidak bisa melakukan itu, dan itu hukum orang Media dan Persia tidak berubah. Dia tidak bisa memintanya untuk membatalkan keputusan sebelumnya, tetapi dia dengan bijak berkata, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk menarik kembali surat-surat yang berisi rancangan Haman. Maksudnya kamu bijak dan cukup pintar untuk menemukan jalan keluar untuk membatalkan rencana Haman. Dia tidak memintanya untuk membatalkan keputusan kematian, melainkan untuk mengeluarkan keputusan lain yang membatalkan konsekuensi dari keputusan kematian mengenai orang-orang Yahudi. Jadi sebagai hasil dari kata-katanya yang meyakinkan kecerdasan dan kebijaksanaannya, dia melepas cincin meterainya yang sebelumnya dia berikan kepada Haman dan memberikan kepadanya untuk taruh di tangan Mordekai. Cincin itu hanya mewakili otoritas. Raja memberi orang lain wewenang untuk membuat keputusan atas nama raja. Cincin itu hanya mewakili otoritas. Kita ingat ketika putra bungsu kembali dari negeri yang jauh, ayahnya berlari ke arahnya di dalam Dalam Lukas Lukas 15, pasal 15, ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia dan berkata kepada para pelayannya, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaianlah itu kepadanya, tetapi yang terpenting, kenakanlah cincin pada jarinya. Cincin itu membuktikan bahwa anak saya memiliki kedudukan yang sama dengan saya. Dan ini mengingatkan kita dengan apa yang Tuhan Yesus Kristus lakukan bagi kita. Apakah dia meletakkan cincin di tangan kita? Tidak. Dia merupakan sesuatu yang lebih penting dari itu. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Masing-masing dari kita memiliki kedudukan sebagai seorang putra. Apa yang membuktikan itu? Bukan cincin tangan kita, tapi tempat tinggal Roh Kudus adalah materai atau cincinnya. Itu membuktikan bahwa setiap orang yang percaya pada Kristus telah menjadi apakah kudus Alkitab bagi Allah. mengatakan bahwa Roh Ya, Kudus adalah materai? ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Akibat percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dan penebus, orang itu dimateraikan, artinya Roh Kudus sebagai hasil dari iman ini. Berdiam di dalam hatinya dan Roh Kudus meyakinkan bahwa setiap orang percaya sejati bahwa dia adalah anak Allah. Raja Ahasiweros berkata kepada Mordekai dan Esther, tuliskanlah atas nama raja apa yang kamu pandang baik tentang orang Yahudi dan materaikanlah surat itu dengan cincin materai raja. Karena Karena dapat ditarik surat yang kembali. ditulis atas nama raja dan dimateraikan dengan cincin materai raja tidak dapat ditarik kembali. Ketika kita percaya kepada Kristus, kita juga akan dimateraikan. Di sini sabda raja tidak bisa dicabut karena sudah dimateraikan. Bagaimana dengan tujuan Tuhan terhadap orang percaya? Apakah mungkin bagi Tuhan untuk mundur dari mereka? Mungkinkah seorang percaya binasa karena tidak berjalan dalam Ini kesalehan? sama sekali tidak mungkin karena Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal, masakan ia berfirman tidak melakukannya atau berbicara tidak menepatinya. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Saya ingat bahwa setelah Yakub berada dalam status orang yang buruk selama 20 tahun, selama itu kita tidak membaca bahwa dia telah berkomunikasi dengan Tuhan. Dia tidak membangun mezbah atau bahkan persembahkan korban selama 20 tahun. Tapi suatu hari dia berkata kepada Tuhan, lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau. Sebab aku takut kepadanya, jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu.
Bukankah engkau telah berfirman, Tuhan tidak akan pernah mundur dari firman-Nya dan menyesali apa yang telah Dia katakan? Ini tidak mungkin. Ya, Ada beberapa contoh dalam Perjanjian Lama yang membuktikan Allah menjaga orang-orang yang dikasihinya. Daud pernah berkata, bagaimanapun juga suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul, namun ini tidak terjadi. Yakub pernah berkata, Yusuf tidak ada lagi, Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin juga hendak kamu bawa? Semua pikiran ini sia-sia dan salah. Jadi kita bisa belajar sesuatu, bahwa Tuhan dapat menjaga kekasihnya dan orang-orang kudusnya. Dalam perjanjian baru dipelihara untuk Yesus Kristus. Saudara Efraim, kita akan rehat sejenak dan kembali untuk mengajukan pertanyaan dan memberi komentar tentang bagaimana Esther dan Mordekai berusaha menyelamatkan bangsa Yahudi meskipun keduanya telah selamat dari skema itu. Lalu tentang tanggung jawab orang beriman sekarang terhadap keluarga mereka. Apa yang harus orang-orang percaya lakukan terhadap keluarganya? Kami akan kembali pada Anda setelah rehat. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Tetap bersama kami. Padahal kita seharusnya tidak benar-benar menunggu pahala duniawi atas kesetiaan kita kepada Allah. Tapi ini sering terjadi. Esther dan Mordekai setia sampai-sampai mereka mempertaruhkan nyawa mereka sendiri untuk menyelamatkan orang lain. Saat mereka rela siap mengorbankan segalanya, Tuhan menghadiahi mereka sesuai dengan hal yang mereka dedikasikan sepenuhnya. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan pelajaran kita tentang pasal 8 Kitab Esther. Saudara Efraim, sebelum rehat saya telah bertanya tentang Esther dan Mordekai yang meskipun mereka selamat dari rencana ini, mereka berusaha untuk menyelamatkan bangsanya. Apa tanggung jawab kita sebagai orang yang diselamatkan terhadap keluarga kita? Tanggung jawab kita terhadap orang-orang yang belum diselamatkan itu dan keluarga kita adalah bahwa kita memberikan kabar baik kepada mereka. Kabar Injil. Jika kita merujuk pada kata-kata terakhir yang diucapkan Tuhan Yesus Kristus setelah kebangkitan, Ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Saya akan fokus pada kata seluruh dunia. Setiap manusia di dunia, jika kita berasumsi bahwa populasi dunia hampir 8 miliar, jadi saya akan katakan kepada pemirsa tercinta bahwa setiap satu dari 8 miliar ini, apapun lokasi, budaya, atau bahasanya, memiliki andil dalam menerima kabar baik ini. Tentu ini Kita tanggung jawab kita. memiliki tanggung jawab yang besar untuk menghadirkan Kristus kepada setiap orang di dunia. Saya ingat wanita Samaria. Maaf, silakan. Saya ingat kata-kata 4 orang kusta ketika mereka masuki tenda, dan mereka makan dan minum dan menjadi kaya. Dan mengambil semua yang ada di sana dan menyembunyikannya, lalu pergi ke tenda lain, lalu mereka berkata satu sama lain. Hari ini ialah hari kabar baik, tapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita mentaati sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Apa yang harus mereka lakukan? Kami akan masuki kota dan beritahu rumah tangga raja. Jadi mereka merasa bertanggung jawab terhadap orang-orang kelaparan di sana, sementara di luar kota masih banyak kebaikan. Dan saya pikir corong dari setiap orang percaya yang mengalami kasih karunia dan keselamatan Allah adalah memiliki tanggung jawab untuk pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil kepada setiap makhluk seperti yang kita dengar sebelumnya. Kita juga ingat Rahab dalam kitab Yosua ketika dia ditugaskan untuk membawa keluarga dan seisi rumahnya dan masuk ke dalam rumah yang dikaitkan dengan tali kermizi. Ya. Jadi tanggung jawab setiap orang di lingkungan manapun selama dia mengalami Kristus adalah membagikan kabar baik kepada orang Kita lain. juga mengingat wanita Samaria. Ya, Setelah dia mengenal Tuhan, dia berkata kepada orang-orang desa, mari lihat di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. oke. Kita akan menerima pertanyaan dari hadirin. Mengenai keluarga dan kenalan kita saat ini yang berpikir bahwa mereka mengenal Tuhan dan bahwa hidup mereka baik apa adanya, jadi bagaimanapun kita berbicara dengan mereka, mereka masih menganggap kita melebih-lebihkan dan mereka baik-baik saja, sehingga mereka tidak mau menerima dan percaya. Sementara saya yakin bahwa mereka bukanlah orang-orang yang benar-benar beriman. Selama kata-kata saya sia-sia, apakah cukup jika saya mau mendoakan mereka saja? Jika berbicara dengan kerabat dan anggota keluarga saya tentang Tuhan sia-sia dan mereka berpikir bahwa mereka tidak membutuhkan keselamatan, apakah doaku cukup ataukah saya harus melakukan hal yang lain? Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Semua ini mungkin hanya ekspektasi pribadi, jadi saya harus memberitakan nama Tuhan dan dengan setia memikul tanggung jawab saya dan berdoa. Dan biarlah hasilnya pada Tuhan, bukan pada harapan pribadi saya.
Saya pikir kita perlu berdoa dalam segala hal. Dikatakan bahwa air mata adalah air yang menyiram benih. Jadi ketika saya berbicara dengan orang, tanggung jawab saya sebagai penabur adalah menabur benih, tetapi Tuhan bertanggung jawab atas pertumbuhan mereka. Seorang penabur keluar untuk menabur. Saya menabur firman dan menyiraminya dengan air mata, dan Tuhan mampu untuk pertumbuhan mereka. Biarlah hasil dan respon ada pada Tuhan, tetapi peran saya adalah pergi dan menabur benih. Saya ingat ketika Tuhan Yesus Kristus sendiri sebagai manusia di bumi, bahkan saudaranya secara daging tidak percaya kepadanya. Tuhan pasti telah berbicara dengan mereka, mencoba untuk mengubah kepercayaan mereka, tapi kemudian kita membaca bahwa setelah kematian dan kebangkitannya, saudaranya dikembalikan kepada Tuhan. Salah satunya adalah Yakobus yang menulis surat Yakobus, adalah salah satu pilar gereja Tuhan. Dan di antara mereka juga ada Yudas yang menulis surat Yudas, keduanya kembali pada Tuhan berapa lama kemudian. Benar. Jadi prinsip Alkitabiah adalah mentaati Tuhan dengan sabar dan rendah hati. Kuatkanlah dan teguhkan hatimu, ya, nantikanlah Tuhan. Akhirnya, Ibu dari Santo Agustinus berjuang untuknya Ya. di dalam doa. Dia terus berdoa dengan air mata selama 12 tahun sementara putranya menjalani kehidupan yang jahat. Ya. Dan hamba Tuhan di gereja mengatakan bahwa putra yang mereka tangisi takkan terhilang. Sehingga air mata dan Benar. doa kami untuk keluarga kami tidak akan pernah sia-sia. Ya. Saudara Fayez, saya punya pertanyaan. Jika hukum orang Media dan Persia tidak berubah dan keputusan kematian juga tidak berubah, Ya. bagaimana keputusan ini bisa dibatalkan? Apakah akan dibatalkan ataukah keputusan lain akan dikeluarkan? Hukum orang Media dan Persia tidak bisa diubah. Raja tidak dapat mencabut keputusan setelah mengeluarkannya. Jadi solusinya adalah mengeluarkan keputusan lain atau undang-undang lain yang tidak akan membatalkan yang pertama, melainkan membatalkan konsekuensinya yang tidak akan membatalkan yang pertama, melainkan membatalkan konsekuensinya. Atau membuat konsekuensi dari ketetapan pertama menjadi sia-sia, atau ketetapan kedua akan lebih kuat daripada yang pertama. Ini adalah salah satu gambaran simbolis paling menakjubkan yang memberitahu kepada kita tentang karya keselamatan Tuhan. Tuhan telah menetapkan aturan tidak bisa mundur daripadanya. Apa itu? Orang yang berbuat dosa dan orang itu harus mati sebab upah dosa adalah maut. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Bisakah Tuhan mundur dari itu dan mengatakan bahwa mereka berdosa namun mereka tidak akan mati? Nyatanya Tuhan tidak bisa melakukan itu. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara dan tidak menepatinya. Tuhan tidak bisa mundur dari itu sebab upah dosa ialah maut. Ini akan terjadi. Jadi bagaimana Tuhan akan menyelamatkan orang berdosa? Menurut ketetapan lain, ketetapan hidup. Alkitab katakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Jadi siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, meskipun ada konsekuensi dari ketetapan pertama karena upah dosa adalah maut. Tapi seolah setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bersembunyi dari hasil ketetapan pertama. Dia menjauh dari konsekuensi keputusan pertama, keputusan kematian. Ketetapan hidup yang baru adalah siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan memiliki hidup yang kekal. Ini adalah gambaran yang paling menakjubkan dari karya Tuhan Yesus Kristus dalam memberikan hidup yang kekal kepada siapa saja yang percaya. Ketika Tuhan mengirim hukum dalam perjanjian lama, Dia buktikan bahwa manusia orang berdosa. Dan hukuman mati menantinya. Sebab upah dosa adalah maut. Dan Tuhan tidak akan membatalkan hukum, karena juga diberikan atas petunjuk Tuhan. Tetapi kasih karunia telah melampaui hukum. Dan memenuhi tuntutan hukum, keputusan kematian menyatakan bahwa upah dosa adalah maut, tapi Kristus melalui kematiannya di kayu salib telah menggenapi semua syarat dan ketentuan dan memberi ketetapan baru, yaitu ketetapan hidup. Nah, Anda memberitahu kami tentang dua ketetapan kematian dan ketetapan hidup. Keputusan kematian, hukuman mati atas manusia menurut kebenaran Yahweh. Keputusan hidup, Tuhan campur tangan dan memberi kita hidup yang kekal. Dia tidak membatalkan ketetapan kematian, melainkan mengeluarkan ketetapan baru. Saudara Efraim, mohon berikan komentar tentang harga mengeluarkan keputusan hidup untuk membatalkan konsekuensi dari keputusan kematian. Berapa harga untuk mendamaikan kesalehan dan belas kasihan? Harganya sudah dibayarkan oleh Kristus ketika Dia mati di kayu salib. Dalam Roma 8, Rasul Paulus mengucapkan kata-kata yang luar biasa sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, saat segala kegagalanku muncul di hadapan tuntutan kebenaran Tuhan, dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa, artinya Allah telah campur tangan dari surga dan mengutus Tuhan Yesus Kristus untuk mati di kayu salib dan untuk menutupi harga keputusan kematian dan upah dosa-dosaku. Itu sebabnya ketika saya percaya kepada Kristus, saya dibebaskan dari hukuman itu. Jadi hukuman yang ditanggung Kristus
sepenuhnya hanya karena Tuhan tidak dapat membatalkan Benar. baik hukum maupun ketetapan yang telah Dia keluarkan sebelumnya. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari para hadirin di studio. Saya Silakan. punya pertanyaan. Frasa mengaruniakan harta milik Haman kepada Esther diulangi di ayat 1 dan 7. Mengapa dia memberikannya kepada Esther, bukan kepada Mordekai, yang merupakan musuh utama Haman? Karena Esther sebagai istri Raja Ahaswiros lebih dekat dengan raja daripada Mordekai. Dan jika kita berbicara bahwa Kristus telah menang dan memulihkan semuanya, harta yang telah dirampas oleh setan dan memberikannya kepada mereka yang terhubung dengannya, orang-orang percaya. Kita ingat perkataan Tuhan tentang orang kuat yang rumahnya dijarah oleh orang yang lebih kuat. Setan telah merebut tubuh manusia dan pikiran mereka. Tetapi ketika Tuhan telah menang atas musuh, Dia telah mengambil semua miliknya dan telah memberikan otoritas kembali kepada mereka orang-orang beriman. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan dari musuh. Maka otoritas dipulihkan kembali kepada orang beriman karena merekalah yang paling dekat dengan Tuhan. Saudara Fayez, ada gambaran yang indah di ayat 13 dan 14 yang darinya kita perlu mengambil sebuah pelajaran. Salinan pesan tertulis itu harus diundangkan di tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa, dan orang Yahudi harus bersiap-siap untuk hari itu akan melakukan pembalasan kepada musuhnya. Maka dengan terburu-buru dan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas itu atas sisa raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Apa yang dapat kita pelajari dari penerapan keputusan raja yang cepat itu dan juga aktivitas dari para kurir yang menyebarkannya dengan cepat? Apa yang kita bisa pelajari? Saya pikir itu memberitahu kita tentang tanggung jawab serius orang percaya untuk menyebarkan kabar baik kepada semua jiwa yang belum mengenal Tuhan. Saya ingat ketika Yusuf mengirim saudara laki-lakinya berkata kepada mereka, pergi ke Kanaan. Katakanlah kepada ayah kita betapa besarnya kuasaku. Di sini, di Mesir, dan ceritakanlah segala yang sudah kamu nampak kepadanya. Bawalah dia ke sini dengan segera. Dia mengulang. Bawalah dia ke sini dengan segera, jangan tinggal, jangan sampai kamu jatuh miskin. Maksudnya cepatlah datang, karena waktu itu tidak menguntungkanmu. Cepat datang, karena titah raja mendesak. Cepat datang karena kematian sudah dekat. Cepat datang karena kelaparan parah, cepat datang karena perang berkecamuk. Datanglah cepat karena hidup tidak terjamin. Ini adalah gambaran ketekunan, keseriusan, dan kecepatan di mana setiap orang percaya harus memberitakan kabar baik kepada jiwa-jiwa yang belum datang, kepada Tuhan dan atas titah raja, dan Tuhan mendorong kita untuk segera pergi. Saya ingat pada hari yang sama ketika Andreas bertemu Tuhan, dia langsung membawa saudaranya. Dia tidak membuang waktu, tetapi membawa saudaranya terlebih dahulu. Anda telah mengatakan beberapa waktu yang lalu bahwa 4 orang penderita kusta ingin tinggal 1 hari lagi, dan kemudian mengetahui bahwa hari ini adalah sebuah hari kabar baik. Tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, Masa maka hukuman akan hukuman menimpa akan kita? menimpa kita. Keberanian dalam memberitakan Injil. Saya baru ingat Ahimaaz bin Zadok dalam 2 Samuel 18 ayat 19. Ketika pertempuran melawan Daud berakhir, dia memberitahu Yoab bahwa dia ingin lari dan memberitahu kepada raja bahwa perang telah berakhir dan dia menang. Tapi dia berkata kepadanya, pada hari ini bukan engkau yang menjadi pembawa kabar, pada hari lain boleh engkau yang menyampaikan kabar, tapi pada hari ini engkau tidak akan menyampaikan kabar karena anak raja sudah mati. Apakah Anda akan pergi memberitahu raja bahwa putranya yang jahat, Absalom, telah mati? Pada hari ini, bukan engkau yang menjadi pembawa kabar. Anda dapat menerima berita di lain hari ketika putra raja lainnya meninggal. Tapi dia berkata, izinkanlah juga aku berlari. Dan dia pergi menghadap raja. Ini adalah gambaran kenabian bahwa di lain hari putra raja akan mati. Tapi bukan Absalom yang jahat, tapi putra raja yang penuh kasih dan rendah hati. Putra Allah yang melakukan segalanya dengan baik, dan pada waktunya ketika dia akan mati, maka kami akan lari untuk berkhotbah. Dan inilah yang dilakukan Rasul Paulus di Filipi 2. Anak raja meninggal, anak Tuhan meninggal. Jadi di Filipi 3 dia berkata, saya akan Mata terus saya berlari, tertuju pada sasaran. berlari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, benar. Kita harus belajar pelajaran lain menebus waktu.
untuk mengambil kesempatan kapanpun tersedia untuk menghadirkan Kristus kepada orang lain. Jadi, kita manfaatkan kesempatan ini. Ya, Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha Meyakinkan meyakinkan orang. Allah mendamaikan dunia. Kami ini utusan Kristus, seakan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. jadi dalam hal keselamatan dan pertobatan, keterlambatan seharusnya tidak ada. Dan bahwa kecepatan adalah hal yang dibutuhkan. Sekarang kita akan mulai mengajak partisipasi dari hadirin. Apakah yang telah Anda pelajari? Seperti yang telah kita lihat di sini, Esther dan Mordekai selamat, tetapi mereka masih memiliki tanggung jawab untuk menyelamatkan bangsanya. Demikian pula, ini adalah tanggung jawab kita dan terhadap orang lain, terutama anak-anak dan keluarga kita, bahwa kita harus mengkhotbahkan kebenaran dan memberitahu mereka tentang Kristus, dan bahwa kita harus terus berdoa untuk mereka sampai mereka kembali kepada Tuhan Yesus, agar seluruh keluarga menjadi milik dari Tuhan Yesus Kristus. Apalagi? Jika saya salah satu dari orang-orang yang tinggal di negara itu, saya akan bertanya-tanya tentang raja yang pernah berkata bunuh orang Yahudi, dan kemudian dia berkata pertahankan dirimu. Saat itu saya ingat bahwa Tuhan tidak pernah berjanji kepada kami kemudian mundur atau menarik kembali kata-katanya. Tetapi ketika dia berkata aku bersamamu, aku mencintaimu, dan itu akan dia jadikan segala sesuatu bekerja bersama untuk kebaikan, dia tidak akan pernah mundur dari firman-Nya. Ya, bagus. Apalagi? Seperti yang telah kita lihat, ketetapan kedua membatalkan ketetapan pertama. Jika upah dosa adalah maut, tetapi melalui kematian dia telah menghancurkan pemilik kuasa maut, yaitu iblis. Dan dia telah menghapus kematian dan membawa kehidupan yang abadi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih para hamba Tuhan, Tuhan memberkati. Kita akan lanjutkan pelajaran kita di episode berikutnya, di mana kita akan mengakhiri kitab Esther yang luar biasa ini. Pemirsa terkasih, dalam episode hari ini, kita mengetahui bahwa ada dua keputusan, ketetapan kematian dan ketetapan hidup lainnya. Keputusan kematian akan menghancurkan semua orang di bawah pedang, tetapi Raja Ahasiweros mengeluarkan sebuah dekret kehidupan untuk membatalkan konsekuensi dari keputusan kematian sebelumnya. Dan kita telah mengetahui bahwa hukuman mati itu berlaku untuk semua orang. Sebab itu sama seperti dosa, telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut, menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Dan Tuhan yang pengasih, penyayang, dan Tuhan pemaaf tidak akan pernah mencemooh hukum yang dibuatnya sendiri. Tidak akan pernah meremehkan posisi terendahnya. Dengan kebenarannya, dia harus menegakkan hukumnya. Hukuman mati menimpa semua orang, tetapi Tuhan yang pengasih ingin mengasihani manusia, dia memiliki hukum kehidupan. Dan biayanya adalah kematian penggantinya, di mana keputusan kematian dieksekusi atasnya. Penggantinya adalah korban yang agung, Kristus, korban penebusan. Dan sungguh Kristuslah yang mati di kayu salib, dan bukan pengganti lain atau seseorang yang serupa dengannya. Karena Kristus adalah korban agung yang telah menyelesaikan dilema itu. Siapapun yang datang kepada Tuhan dengan cara apapun selain melalui pengorbanan Kristus, tidak mengerti bahwa keputusan kematian dikenakan padanya. Ketetapan ini harus dibatalkan oleh ketetapan kehidupan sebagai akibat dari penerimaan korban Kristus. Sisi manakah yang Anda ambil? Apakah Anda terancam mati karena menolak Kristus sampai sekarang? Atau Anda ingin menerima hidup sehingga Anda diterima dalam kehidupan kekal? Ketika Anda menerima pengorbanan Kristus, Anda akan mendapatkan apa yang disebut kehidupan kekal, yaitu kehidupan abadi bersama Tuhan yang kekal. Siapapun yang percaya pada Sang Anak akan memiliki hidup yang kekal. Saya mohon Anda memikirkan masa depan Anda, tentang cara berjalan menuju Allah, ke arah manakah Anda akan pergi. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertaimu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.